Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Silpa Prasetyo akan menjelaskan mengenai case episode 2 mata kuliah pembelajaran mesin. Pernyataan, saya mengerjakan tugas ini dengan sebenar-benarnya tanpa melakukan kecurangan ataupun melanggar kode etik dan aturan perkuliahan. Pembahasan, formulasi masalah, pemahaman hasil akhir. Pada case episode 2 ini, saya harus membuat pemodelan untuk mengimplementasikan, menganalisis, dan mendesain teknik pelajaran mesin unsupervised learning, yaitu Kamin, Debscan, atau Hirasia. Pemahaman metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan kali ini adalah Kamin Clustering, di mana Kamin Clustering adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Eksplorasi dan persiapan data. Eksplorasi data. Pada tahap ini, saya akan memahami terlebih dahulu data yang saya dapatkan dari dataset yang nantinya akan dilakukan pra-pemrosesan dan pemodelan. Cek data yang akan digunakan. Pada data kolom yang akan saya gunakan terdapat 36 data kolom seperti gambar di bawah. Kemudian yang kedua adalah pengecekan nilai korelasi. Dan ya ini bisa kita lihat hasilnya. Pra-processing. Yang pertama ada drop data. Apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan drop data yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Ini adalah ya. Kemudian heading outliner. Pada tahap ini saya mengecek apakah ada data kolom yang memiliki outliner di dalamnya. Ternyata hanya ada pada data kolom 2110. Ini adalah hasilnya. Oleh karena itu, saya menghilangkan data outliner pada data kolom 2110. Ini adalah ringannya. Kemudian yang ketiga adalah file null value. Pada tahap ini, yang akan saya lakukan adalah menghapus beberapa baris yang memiliki data kolom yang berisikan 0 atau kosong. Saya hapus tuh data yang isinya 0 atau kosong. Z-score normalisasi. Normalization. Pada tahap ini saya melakukan normalisasi menggunakan metode Z-score normalisasi, yaitu suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-rata yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Jadi simpelnya apabila nilainya itu di atas rata-rata, Z-nya itu positif. Apabila di bawah rata-rata, maka Z-nya itu negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Dan ini adalah codingannya beserta hasilnya ya. Ada 511 row dan juga ada 4 kolom. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan data. Pada tahap ini saya akan menyiapkan dua buah data, yaitu data yang sudah dinormalisasi dan data yang tidak dinormalisasi. Karena NIM saya itu akhirannya ganjil, yaitu
maka data yang saya gunakan adalah water treatment. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan. Pada pemodelan case batch 2 ini, yaitu clustering, saya menggunakan K-min clustering dan ada beberapa fungsi yang dibuat untuk membangun pemodelan ini. Daftar daripada fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama UDistant. Pada fungsi ini saya memasukkan perhitungan rumus jarak dengan Euclidean. Fungsi ini akan mengembalikan nilai-nilai perhitungan antara data dan centroid. Rumus perhitungan Euclidean distance. Ini adalah rumusnya. Dan ini adalah codingannya. Plot. Pada fungsi ini saya mengeluarkan hasil visualisasi clustering dengan centroidnya. Cara kerja fungsi ini adalah memisahkan terlebih dahulu data hasil cluster dengan indeks clusternya, lalu dikeluarkan melalui scatter plot. Begitu pula dengan centroidnya. Ini adalah codingannya. K-means. Pada fungsi K-means ini terdapat pemanggilan beberapa fungsi dan proses yang menentukan jalannya metode K-means ini. Cara kerja K-means clustering. Pertama, kita harus mengambil sampel data secara random sebanyak K cluster dari dataset yang kita gunakan. Kedua, proses pencarian cluster terhadap centroid yang sudah kita random menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance. Yang ketiga, ganti centroid lama dengan nilai rata-rata data point per cluster. Yang keempat, pengecekan apakah centroid berubah atau tidak. Jika iya, proses akan berhenti. Jika tidak, prosesnya akan terus berjalan. Dan yang kelima adalah perubahan centroid lama menjadi baru. Ini adalah untuk referensi yang saya gunakan adalah ini linknya. Selain daripada fungsi-fungsi yang ada di atas, ada pula main program untuk menjalankan proses ini. Selain itu, juga ada inisiasi untuk nilai K, data yang digunakan, dan max iterasinya. K-nya itu adalah 3 dan maksimal iterasinya itu adalah 50. Ini adalah codingan beserta hasilnya ya. Evaluasi. Pada evaluasi kali ini, saya menggunakan metode elbow method menggunakan distortion. Elbow method merupakan metode untuk menentukan nilai optimum K cluster dari dataset yang saya gunakan. Cara perhitungannya bagaimana? Yaitu nilai rata-rata dari SSE per cluster. Oke, ini codingannya. Dan ini adalah output daripada elbow method. Sekian ya bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.